Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Sahabat tani, alhamdulillah Pak Tani sedang berada di lokasi tempat pertanian organik ya. Yang alhamdulillah bertepat di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Babokan Salam, Desa Pasir Bogor. Oke, kita langsung saja bincang-bincang, tanya-tanya kenapa lebih memilih organik dan mengapa dan hasilnya tuh seperti apa. Sama enggak kan gitu, seperti di pertanian yang lainnya. Kita langsung saja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini Kang, saya dari Pak Tani Riwon. Pengen berbincang-bincang kenapa Kang memilih organik ya dibanding mereka-mereka teman-teman yang ada di luar sana atau yang lainnya beda dari kita. Kita lebih kepada organik gitu kan. Nah, untuk masalah organik itu sendiri Akang udah berapa lama tuh Kang menggeluti? Kurang lebih saya tertarik ke organik dan menggeluti organik itu kurang lebih 3 tahunan. Oh, jadi kurang lebih dari 3 tahun itu menggeluti organik gitu. Saya memakai pupuk organik, pestisida organik dan segala hal ya di tanaman saya memakai organik. Oke. Nah, organik itu sendiri Kang, Akang kalau rata-rata kan organik itu kita ada yang kohe domba, kotoran ayam. Itu sistemnya sistem pembuatan fermentasi atau gimana? Nah, kalau saya sih sistemnya sistem fermentasi karena pertama kalau kita sistem langsung tebar pupuk ya jelas kita nggak akan mempunyai hasil yang bagus. Pertama karena kegunaan fermentasi itu membunuh semua hama, membunuh bibit-bibit tumbuhan yang memang memang merugikan untuk tanaman. Terus si nutrisi keangkat, yang kandungan NPK-nya keangkat dari pupuk itu sendiri, dari kohe itu sendiri. Nah, saya tertarik di organik karena memang di organik sebenarnya bisa mengurangi biaya operasional, terus bisa mengurangi residu kimia, terus memang ada keuntungan tersendiri, terus aman untuk jangka lama untuk orang yang mengkonsumsi. Oh, jadi untuk organik itu lebih sehat kan ya? Lebih sehat. Oke. Nah, untuk masa lama fermentasi rata-rata itu berapa lama Kang dari awal kita mengumpulkan bahan-bahannya itu dari kohe domba, kotoran ayam dan lain sebagainya, itu dari fermentasi kira-kira berapa lama tuh prosesnya? Kalau saya sih pribadi karena gini, saya belum punya untuk peternakannya, masih beli, masih cari ke tetangga, minta ke tetangga. Untuk proses fermentasi itu sendiri kadang-kadang saya nggak langsung fermentasi, kadang-kadang saya punya minta misalkan dari tetangga 1 karung 2 karung saya kumpul, terus saya fermentasi sekitaran 2 minggu. Kadang-kadang kalau lebih banyak 1 bulan, kalau lebih banyak lagi maksimalnya sekitar 2 bulan 3 bulanan fermentasi yang benar-benar memang siap pakai untuk tumbuhan itu sendiri. Oh, jadi proses fermentasi itu kurang lebih 1-2 bulan itu udah maksimal ya, udah maksimal. Jadi bisa langsung dimediasikan langsung Iya. Oke. Nah, katanya Kang, saya dengar Akang tuh pernah melanglang buana untuk sistem pembelajaran di luar sana. Itu kemana tuh Kang? Nah, 2005 kebetulan saya pernah masuk Malaysia Timur. Itu kawasan mana? Kawasan Sabah, perbatasan Sabah, Kalimantan Timur. Kalau sekarang mah Kalimantan Utara, yang masuknya dari Tawau. Nah, saya masuk ke pusat pertanian Malaysia Timur itu di Sabah, masuk di kota Kinabalu. Itu selama di sana kurang lebih berapa lama itu? Kurang lebih saya 2 tahun setengahan. 2 tahun setengah di sana. Nah, untuk perbedaan antara pertanian di Malaysia sama di kita tuh apa yang jadi pembeda, Kang? Sebenarnya kalau konsep pengolahan lahan, konsep pertaniannya kurang lebih sama. Cuman kalau di luar sana, pengalaman saya yang saya temui begini. Di sana unsur organik sudah maksimal dipakai di sana. Keadaan terus sumber daya alam sudah dimaksimalkan dipakai. Makanya yang namanya bertani di luar tuh seperti di Malaysia, Thailand, seperti di sana bisa mengekspor hasil pertaniannya itu karena memang mereka bertaninya murah. Ya, konsepnya organik.
Saya sendiri pernah mengikuti belajar bertani kepada profesor dari Jerman di Malaysia itu sendiri. Nah, di sana mereka mengajarkan organik. Ketika memang mereka berbisnis pupuk, mereka berbisnis kimia. Kan gini Kang, ada rata-rata nih petani di kita yang punya sawah lah, khususnya ya, itu dibakar tuh si padinya. Itu gimana tuh? Menurut Akang gimana? Sebenarnya kalau yang bagusnya gimana gitu? sebenarnya ya itu kalau kita sudah memang ilmu pertaniannya nyampe ke Desa Pasir Pogor, ke masyarakat Desa Pasir Pogor, sebenarnya itu bisa dimaksimalkan. Itu bisa jadi sumber pupuk sebenarnya. Jadi untuk lebih baiknya Kang, itu jerami itu jangan dibakar ya, lebih baik didiamkan atau lebih baik ditebar ya gitu kan? Iya, lebih baik ditebar. Nah Kang, kalau untuk cabai keriting atau istilahnya lebih kita kecengek ya, cengek, itu bisa kuat berapa lama atau di organik tuh? Kekuatan dari mulai kita masa tanam sampai nanti selesai itu bisa kuat berapa lama tuh? Nah, Kalau di organik tuh? untuk penanamannya Heeh. sebenarnya Masa kalau produksi organik lah. kita sebenarnya kalau sudah benar-benar full organik, sebenarnya bercocok tanam tuh bakal seperti biasanya kita bertani dengan kimia sebenarnya. Kalau masalah usia siklus cabai seperti normalnya dengan kimia. Misalkan kalau unsur kebutuhan unsur NPK-nya, nitrogen, fosfat, kaliumnya terpenuhi, masa vegetatif, masa generatif sebenarnya normal. Kalau kita nanam cabai misalkan dari HST, dari setelah tanam, hari setelah tanam, ya kita misalkan 1 bulan pembenihan, 3 bulan sudah keambil, sudah panen sebenarnya sama seperti kimia. Karena apa? Karena sebenarnya kimia sama organik itu sama, unsur itu sendiri yang kita kejar. Jadi kalau kita tahu konsepnya, tahu caranya, itu bisa menyaingi bahkan ya, bahkan bisa lebih kan ya. Jadi teman-teman sahabat, jadi yang namanya organik itu terkadang ya kita bukan menyepelekan ya, terkadang jarang memakai karena ya itu konsepnya, tata acaranya belum paham, belum tahu. Oke Kang, kita lihat-lihat di sini ya. Ini kurang lebih usia berapa nih Kang? Udah berapa kali panen nih? Nah, kalau ini sendiri udah saya tuh udah ke-4 kali panennya, 4 kali panen. Ini ya. Bahkan saya di organik pun ketika memang saya tebas pohonnya yang memang pertumbuhannya kurang maksimal, ternyata dibiarkan bisa normal kembali, bisa berbuah kembali. Kang, kadang gini Kang loh, untuk sekarang kan musim hujan, banyak tanaman cabai bahkan si buahnya itu jatuh tuh. Itu mensiasatinya kayak gimana tuh Kang? Kalau saya sendiri itu sebenarnya mensiasatinya seperti ini. Sebenarnya apa sih yang jadi sebab kenapa si bunga atau si cabainya itu sendiri jatuh? Kekurangan unsur di apa? Pertama, memang kalau yang saya temui dan saya teliti, kekurangan kalsium itu lebih cenderung kekurangan kalsium. Kalau ketika bunganya jatuh, makanya unsur kalsiumnya saya tambahin ketika fase generatif itu. Oh jadi pencegahan tuh sedia payung sebelum hujan ya gitu ya. Sedangkan penyebabnya banyak faktor juga. Kadang-kadang kita kebutuhan airnya juga udah tahu musim hujan, karena belum tahu perawatan di polybag atau tambulan pot misalkan atau dalam pot, disiram terus, ya pasti bakal jatuh. Oke. Nah, Kang, saya minta satu aja Kang. Ini kalau masalah untuk ada hama, satu aja. Solusinya tuh menggunakan apa tuh Kang? Kalau untuk konsep organik, nabatinya gimana tuh? Kalau saya sendiri sih itu kembali lagi tadi saya bercerita dengan Kang Andri sendiri kan bercerita tentang sugesti. Kalau saya sendiri sih pakai godogan abu dapur. Itu maksudnya pakai air panas gitu? Pakai air panas. Terus ya sama juga, saya juga sering kadang pakai seperti Kang Andri tadi, kirinyu, kipahit yang memang kandungan pesna nabatinya tinggi. Memang untuk hamanya, mencegah hamanya bagus. Memang di organik juga lebih banyak lagi, malahan lebih murah meriah ketika memang kita butuh
kita bisa bikin langsung, bisa langsung aplikasikan. Kebiasaan saya udah seperti itu. Oke. Nah Kang, ini kan ada cabai nih. Nih untuk unsur tanahnya nih, ini kan bisa hitam seperti ini nih. Ini apa saja nih Kang nih? Nah, kalau saya sih itu sendiri saya bikin ini saya sebut dengan media tanamnya, tempat Iya. untuk tanaman. Saya bikin memang kalau untuk porsi polybag atau pot itu saya bikin. Pertama saya kadang belajar dengan otodidak, baca artikel. Iya. Saya bikin teori tetrapetra tanah hitam. Ya biasanya kalau hutan bekas pembakaran kan tuh bagus untuk tumbuhan. Itu tahu tata petra itu dari mana tuh Kang? Saya Bahkan sendiri saya juga baru tahu itu. Saya sendiri teori-teori itu belajar di tentang tani organik. Oke Kang, untuk semangat nih, untuk semangatnya generasi muda di zaman sekarang, mungkin Akang ada suatu wejangan untuk generasi selanjutnya, gimana coba Kang? Ya, kalau untuk saya sendiri, saya sarankan untuk jangan malu untuk bertani. Sebenarnya Oke. kalau kita ada kemauan bertani itu dipelajari, nggak harus kita sekolah, nggak harus. Tapi kita cukup kita teliti, kita cari artikel-artikel, kita bertanya-tanya sama sesepuh, sama orang tua yang lebih dulu bertani organik lah katakan. Nah, kita konsep anak muda ya coba kita modernkan fermentasinya, kita ketahui fermentasi itu seperti apa, pelajari siap pakainya seperti apa. Yang jelas bertani organik tidak rugi. Ketika memang tanaman bagus, harga jatuh pun tetap kita punya uang karena memang biaya operasionalnya rendah. Yang penting kita tahu tata cara konsepnya, pengaplikasiannya tahu. Itu jauh ya kalau dihitung-hitung jauh. Jauh. Makanya ketika orang-orang organik berhasil, tanamannya bagus, harganya bagus, ya mereka cepat untung juga. Intinya untuk generasi muda ya, jangan pernah malu untuk jadi seorang petani. Jadi gitu. karena apa? Sebenarnya siapa lagi sih yang bakal menjaga ketahanan pangan kita kalau bukan anak muda? Sebenarnya seperti itu. Siap. Oke Kang, terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan akan terus laju di dunia kancah pertanian organik. Ini menjadi sebuah momen bagi kita. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat, sangat bermanfaat untuk generasi, untuk kita semua. Oke Kang, terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih teman-teman udah bisa menyimak semua dari hasil kita bincang-bincang sama Pak, siapa namanya lupa lagi? Kang Rahmat. Sama Kang Rahmat. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Sami-sami.